ingin membentuk kembali akar spiritualnya. Mimpi saja. Apakah aku akan binasa di sini? Ayah, aku harap kau benar. Alamku benar-benar telah maju. Kaisar Pedang Ningsu. Kaisar Pedang Cangkir. Suyuru keluarga Su. Anomali langit dan bumi. Anomali langit dan bumi. Kaisar Pedang Jinlin. 10.000 pedang kembali ke asal. 10.000 pedang kembali ke asal. Mungkinkah Dewa Pedang telah muncul? Kaisar Pedang Luyao. Apa yang terjadi? Patriark, itu Suyuro dari keluarga Su. Dia masuk makam pedang dari gunung belakang. Sekarang rumor di luar mengatakan, dia akan menembus ke alam Raja Pedang. Sepertinya Suyuro di alam Raja Pedang telah memicu fenomena yang tidak biasa. Ayo cepat kita lihat. Di dunia ini, seseorang bisa mencapai puncak di tingkat 100 dan menjadi Dewa Pedang. Namun aku sudah level 999.999. Mengapa aku hanya pendekar pedang paling biasa? Karena aku gantikan dantian dengan pedang. Sepertinya selalu ada langit di atas langit. Sebelum aku mencari tahu siapa pemilik mata ini dan masalah dengan tingkat kultivasiku, lebih baik bagiku untuk bertindak diam-diam. Masa 3 tahun telah tiba. Sudah waktunya bagiku untuk muncul. Apa yang baru saja terjadi? Ruel. Aku awalnya selalu memegang harapan. Akar spiritualmu bisa dipulihkan dalam 3 tahun. Meruntuhkan untuk membangun kembali. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Tidak apa-apa Ruel. Meskipun aku tidak bisa berkultivasi, aku punya banyak waktu untuk menemanimu. Bukankah itu juga cukup bagus? Lin Entian. Mari kita putus. Mengapa? Mengapa? Apakah kau tidak punya kesadaran diri? Kau seorang pendekar pedang tingkat 1. Berjalan bersama denganku seorang raja pedang tingkat 55. Berapa banyak ejekan dunia yang harus kita hadapi? Kita bukan lagi orang dari dunia yang sama. Kau membenciku. Kau lupa aku di depan makam ayahku. Aku yang menggali akar spiritualku untukmu. Itu sebabnya kau jadi seperti sekarang. Kau lupa janji 3 tahunmu padaku. Apakah kau lupa semua ini? Maafkan aku. Ini adalah Pilki tingkat. Ini bisa membantumu memulihkan akar spiritualmu. Obat spiritual dengan kualitas setinggi itu. Aku khawatir, kau mungkin tidak akan pernah melihat yang kedua dalam hidupmu. Anggap ini sebagai kompensasiku padamu. Kompensasi. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Aku bertunangan dengan Tuan Muda Duan Yusuan. Keluarga Duan bangsawan top 9 langit. Aku harap kau tidak akan menggangguku lagi. Takut Tuan Muda Duan salah, mengerti? Suyuro. Aku tidak ragu untuk menggali akar spiritualku sendiri. Agar kau jadi putri kesayangan surga. Namun kau mengkhianatiku seperti ini. Aku sangat menantikan ekspresi seperti apa yang akan kau miliki saat kau melihat kekuatan sejatiku. Aura itu ada di sini. Tunjukkan dirimu. Tak seru kalau kau tak segera datang. Apakah aku ketahuan? Aku tahu itu. Untuk mendapatkan satu buah hati bodai, perlukah banyak orang sembunyi menunggu? Sepertinya kita semua berpikir untuk
mencari jejak ahli yang kuat itu. Dan ingin memenangkan hatinya, Kang. Pikiran hebat berpikir sama. Aku di sini untuk mencari pasangan, untuk bergabung dengan ahli yang menggerakkan langit. Pikiran itu saja sudah indah. Namun kota Tianyuan berada di bawah yurisdiksi Akademi Maple Jernihku. Kalian bertiga datang tanpa diundang. Yang sepertinya sedikit tidak sopan, bukan? Tingkat 95. Tingkat 95. Lama tidak bertemu. Alammu telah maju lagi. Kalian bertiga jelas kalah dariku. Aku menyarankan kalian untuk segera pergi. Aku lupa memberitahumu. Untuk menghadapimu, kami bertiga sudah membentuk kalian sejak lama. Dan mengolah formasi pedang 3 butir. Meskipun kau tingkat 95, kami tidak takut padamu. Bentuk barisan. Serang. Aktifkan. Kaisar Pedang Ningzul, kau tidak lebih dari ini. Ningzul, Sekta Xuan Kingku, Aula Juesha, dan Istana Langit Matahari Bulan akan memanfaatkan turnamen seni bela diri ini untuk menghancurkan Akademi Maple Jernihmu. Berani coba menelan Akademi Maple Jernihku, meski harus ledakan akar spiritualku hari ini. Aku akan memastikan kalian tidak akan pernah kembali. Kaisar Pedang Changqing, dia telah diracuni oleh bubuk persatuan bahagia uniku. Kami akan menyerahkannya untuk kesenanganmu. Hanya Kaisar Pedang Wudyo yang paham aku. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Betapa tercela. Kau pikir kau bisa lari setelah melakukan hal buruk? Siapa? Apa yang kau lakukan pada kami? Sepertinya akar spiritual kami telah disegel. Dan energi spiritual tertinggal di dalam diri kami. Ya. Jika kau berani bergerak sembarangan, kau pasti akan meledak. Lebih mempesona dari kembang api festival musim semi. Bagaimana itu mungkin? Dia seekor semut pendekar pedang awal. Gimana dia tembus tubuh kaisar pedang kami dan menyegel akar spiritual kami, menyuntikkan energi spiritual? Kalian adalah kaisar pedang. Tidak. Kami bukan Kaisar Pedang. Di hadapan Anda senior, kami bukan Kaisar Pedang. Tidak. Itu benar. Bagaimana mungkin seorang kaisar pedang datang ke tempat terpencil seperti kota Tianyuan? Senior kami tidak punya dendam atau permusuhan, tolong biarkan kami pergi. Tidak ada dendam atau permusuhan. Aku datang untuk mencuri, untuk meminjam buah hati Bodhi, dan kalian menyergapku. Kami tidak menyergap Anda. Lagi pula buah hati Bodhi sangat murah. Senior Anda datang untuk mencurinya. Tidak. Mengapa Anda datang untuk meminjam buah hati Bodhi? Kami punya banyak ramuan obat tingkat tinggi daripada ini. Apa yang kau butuhkan? Kau bisa saja memberitahu kami. Aku perlu memurnikan pil pengumpul roh sekarang. Apakah kalian punya bahan obatnya? Ya. Aku mau. Aku punya rumput matahari merah tingkat 9. Aku punya sebatang karang darah tingkat 9 Lat Selatan. Ini benar-benar asli. Sekarang hanya mutiara bercahaya azure, darah naga mendalam 10.000 tahun, air mata dewa utama, dan rumput yin yang tersisa. Rumput yin yang tingkat 9 dan mutiara biru bercahaya, masing-masing berada di Aula Nirvana dan Pavilion Harta Karun Akademi Maple Jernih. Adapun naga mendalam 10.000 tahun, itu adalah binatang suci, berkeliaran di antara segala alam langit dan bumi. Keberadaannya tidak diketahui. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Bagaimana dengan air mata dewa utama? Air mata dewa utama. Anda harus menggerakkan dewa utama. Orang terakhir yang mendapatkan air mata dewa utama. Orang yang menangis sampai roboh. Tembok besar Kaisar Pedang pertama Meng Jianu. Untuk mendapatkan air mata dewa utama ini begitu rumit. Sir, senior, lihat ini tidak ada hubungannya dengan kami berdua. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Ayo pergi. Oh ya, senior energi spiritual yang tertinggal di tubuh kami. Energi spiritual apa yang aku tinggalkan? Masih perlu aku gunakan energi spiritual. Itu hanya serangan biasa. Tidakkah kau mendengarnya? Itu adalah serangan biasa. Jika itu energi spiritual, kami pasti sudah meledak dan mati sejak lama. Mungkin, ini adalah kekuatan Dewa Pedang. Itu bikin anomali langit dan bumi. Sungguh mengerikan. Ayo pergi. Ayo pergi. Memang dia adalah wanita tercantik di benua 9 langit.
Orang tua ini akan bersenang-senang sepenuhnya. Tidak. Kekuatan spiritualku. Orang tua. Berani sekali kau masuk kediaman penguasa kota. Kau praktis mencari mati. Lantern, aku dari Istana Langit Matahari Bulan. Kaisar Pedang Changqin. Pendekar pedang tingkat 1 pencuri kecil saja. Berani sekali kau pura-pura dari Istana Langit Matahari Bulan. Kaisar Pedang Changqin. Apa kau menganggapku bodoh? Pergi. Mana? Kenapa kau begitu panas? Mana, cepat bangun. Aku akan memaksakan racun gelisah ini keluar darimu. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Aku baru saja menyelamatkanmu, dan kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Aneh. Anak ini bahkan tidak memiliki akar spiritual. Bagaimana dia menyelamatkanku dari Changqing? Sudahlah, aku akan mengakui kekalahan. Ini adalah pilki tingkat-tingkat ke-7. Ini bisa membantumu memperbaiki akar spiritualmu. Ini untukmu. Semoga kau lupakan semuanya malam ini. Kenapa kalian para wanita semua sama? Selalu memberikan pilki tingkat-tingkat ke-7 ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya melihat akar spiritualmu hancur. Dan menganugerahimu keberuntungan. Meski ada akar spiritual, aku tak mau. Aku mungkin belum tentu bisa berkultivasi melaluinya. Lagi pula, aku tak benar-benar rugi. Dasar bajingan mesum. Memang pantas kamu menjadi sampah level 1. Kenapa semua wanita seperti ini? Di dunia ini, hanya ibuku yang baik. Apa yang terjadi? Sepertinya hambatan kultivasiku akan segera terpecahkan. Tingkat 99. Apa yang sedang terjadi? Kultivasiku benar-benar menembus 4 level berturut-turut. Hanya 1 langkah lagi untuk menjadi Dewa Pedang. Mungkinkah anak itu tadi yang membuatku? Tidak, itu tidak benar. Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual atau kultivasi. Bagaimana dia bisa memberikannya kepadaku? Mungkinkah dia? Lin Feng. Kali ini di turnamen seni bela diri Akademi Maple Journey. Apakah kau yakin bisa masuk peringkat? Kakak, cucumu gampang masuk 100 besar. Aku pasti bawa keluarga Lin berjaya. Anak yang baik. Cabang utama menghalangi bangkitnya keluarga Lin. Cabang kedua wajib harumkan nama keluarga Lin. Berusia 30 tahun atau lebih. Dilarang mendaftar. Tingkat di bawah 10 tak boleh mendaftar. Pendekar pedang yang memenuhi syarat di atas. Bisa maju untuk diuji dan dikelompokkan. Lin impian orang tak berguna sepertimu. Berani berpartisipasi dalam majelis agung. Kenapa kau bisa datang, tapi aku tidak bisa? Apakah ini dijalankan oleh keluarga Lin? Aku punya kualifikasiku sendiri untuk berada di sini. Lin Feng 22 tahun. Seorang pendekar pedang tingkat 29. Mencapai tingkat 29 pada usia 22 tahun. Masa depannya tak terbatas. Dengan bakat seperti itu, masuk 50 besar seharusnya tidak masalah. Apakah kamu melihatnya, Lin Entian? Cabang kedua kami adalah harapan sejati keluarga Lin. Tidak seperti cabang utamamu. Kalian bertiga adalah orang-orang tak berguna. Banyak omong kosong. Kau berani memukulku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ayo. Tunggu. Kamu adalah Lin Entian. Kau siapa? Aku adalah Tuan Muda pertama 9 Langit. Tuan Muda Duan dari keluarga Duan. Dan juga tunangan Roy A. Mengerti, tidak ada waktu untuk berurusan denganmu. Kamu, anak bayi, kamu benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Tuan Muda, dia tak berguna tanpa spiritualitas atau kultivasi. Dia tak layak ikut dalam majelis ini. Andai bukan karena larangan duel antar non peserta, aku pasti akan membunuhnya. Si tidak berguna ini.
Suyuro bahkan memberinya pilki tingkat 7, tapi dia tetap tak punya akar spiritual. Jika energi spiritualmu tidak cukup, aku akan meminjamkanmu 10 level. Dengan begini, kamu akan bisa lulus ujian dan berpartisipasi dalam kompetisi akbar. Mau mati masih tak tahu diri, berterima kasihlah pada Tuan Muda Duan. Tuan Muda Duan benar-benar murah hati. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Tapi apakah kamu bisa mengatasinya? Tergantung pada keberuntunganmu. Apa? Enggan. Mencoba menggangguku. Untuk tingkat kultivasiku, sedikit energi spiritualmu hanyalah setetes air di ember. Apa yang terjadi? Dia bahkan tidak memiliki akar spiritual, namun dia menyerap semua energi spiritualku. Kau baik-baik saja. Aku baik hanya kehabisan energi karena meminjamkannya. Hanya sedikit lemah. Aku mengerti, kultivasinya sudah layak ikut ujian dan kompetisi akbar. Tapi kau tak boleh lembek saat pertemuan. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Jangan khawatir Tuan Muda. Di majelis, aku akan memastikan dia mati melebihi kematian. Lin Entian, ikatan kita sudah putus. Mengapa kau masih menggangguku? Bahkan sampai mengejarku ke Akademi Maple Journey. Dikejar sampai Akademi Maple Journey. Kau terlalu tinggi, menilai dirimu sendiri. Aku datang ke sini untuk kompetisi. Untuk membuat nama, untuk diriku sendiri. Siapa orang ini? Beraninya dia berbicara kepada Nona Su seperti itu. Rasanya hubungan mereka tidak biasa. Tapi bukankah ku dengar Nona Su dan Klan Duan? Berhenti bicara omong kosong. Dia hanya orang buangan dari keluarga kami. Hubungan apa yang mungkin dia miliki dengan Nona Su? Mencari ketenaran. Sejak kapan kau menjadi begitu kurang kesadaran diri? Aku memperingatkanmu. Energi spiritual yang diberikan Duan Yuzuan kepadamu hanya sementara. Tujuannya hanyalah membuatmu lulus ujian, supaya Lin Feng dapat membunuhmu. Jika kau mati, apa yang akan terjadi pada ibumu? Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Tidak perlu kau khawatir. Kau sombong dan angkuh, congkak. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan ketinggian yang tidak akan pernah bisa kau capai. Suyuro dari Akademi Maple Journey. 20 tahun. Seorang raja pedang tingkat 55. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia menerobos lagi. Sepertinya energi akar spiritualku. Dia menggunakannya seperti ikan di air. Seperti yang diharapkan dari Nona Su, salah satu murid paling berprestasi di Akademi Maple Journey. Dia benar-benar memiliki sikap kaisar pedang Ningzui dari masa lalu. Mencapai alam raja pedang tingkat 55 pada usia 20 tahun. Bakat menentang surga macam apa ini? Ini membuatku yang berusia 29 tahun, hanya seorang pendekar pedang tingkat 14, merasa sangat malu. Lin Entian, pulanglah dan rawat ibumu dengan patuh. Dunia kultivator bukan milikmu. Suyuro, sudah waktunya juga untuk memberitahumu kekuatan sejatiku. Karena itu masalahnya, aku juga tidak akan menyembunyikan kekuatanku. Biarkan aku menunjukkan padamu apa yang sebenarnya. Tapak dalam tempurung itu. Karena saudari muda Su telah bergerak, maka saya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Chang Sheng, murid kaisar pedang Changqi. Istana Langit Matahari Bulan. Jiang Sheng, 28 tahun. Seorang raja pedang tingkat 57. Seorang raja pedang lain di atas tingkat 50. Turnamen seni bela diri ini menjadi semakin seru. Luli dari Aula Juesha. 23 tahun. Seorang raja pedang tingkat 58. Luli, murid kaisar pedang Luyao. Jin Yao dari Sekte Xuanqin. Jin Yao, murid kaisar pedang Jin Lin. 25 tahun. Seorang raja pedang tingkat 57. Sesuai harapan, begitulah kualitas para jenius Tanah Suci. Kami para kultivator pengembar jauh tertinggal. Seorang raja pedang tingkat 50 di bawah usia 30 tahun. Seharusnya menjadi batas untuk tahap ini. Apakah ini semua kekuatan yang dimiliki Tanah Suci utama kalian? Pangeran Mahkota Pesta Iblis sebenarnya seorang raja pedang tingkat 59. Ini terlalu menentang surga. Ini sepenuhnya pertarungan antar raja pedang. Aula Nirvana, Pangeran Mahkota Pesta Iblis, 20 tahun. Seorang yang mulia pedang tingkat 66. Ya ampun, ini sebenarnya seorang yang mulia pedang tingkat 66. Itu terlalu menakutkan. Apa gunanya bertarung mati-matian? Sekarang aku mundur. Aku juga mundur. Mundur. Sudah berakhir.
Kupikir kemunculan para Raja Pedang masih ada harapan untukku mendapat peringkat. Sekarang Yang Mulia Pedang lain telah muncul. Seharusnya aku tahu untuk tidak mendaftar. Namun Lin Entian yang tidak berguna itu pasti ketakutan, sehingga tidak mendaftar juga kan. Yang Mulia Pedang dari Putra Mahkota Pesta Iblis pasti akan menakuti banyak orang. Si sampah Lin Entian itu mungkin takkan berani ikut. Aku perlu memikirkan cara lain untuk memperbaiki ini. Kau juga sudah melihatnya, turnamen seni bela diri ini. Selain beberapa Raja Pedang, seperti kami, ada juga Putra Mahkota Pesta Iblis seorang Yang Mulia Pedang. Meski kau mendaftar pakai energi spiritual Duan Yuzuan, itu hanya akan berujung pada jalan buntu. Menyerah dan kembalilah ke kota Tianyuan. Dan jalani hidup yang seharusnya kau jalani. Lin Entian, kenapa belum lari terbirit-birit? Lagi pula kau sudah tak punya muka untuk dipertaruhkan. Apakah tidak ada orang lain yang mendaftar? Kalau begitu saya umumkan sekarang. Tunggu. Lin Entian. Berpartisipasi. Anak ini benar-benar keras kepala. Bertemu Pangeran Mahkota Pesta Iblis pun dia tak takut. Otaknya pasti korslet karena Nona Su. Dia hanya ingin membuktikan tekannya dengan kematiannya. Dia benar-benar tidak takut mati. Bukankah sempurna jika dia tidak takut mati? Kalau kau satu grup dengannya saat kompetisi, kau tak boleh tunjukkan belas kasihan. Tuan muda, yakinlah, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Lin Entian, kau benar-benar tidak mempan dengan alasan. Karena itu, mulai sekarang, apakah kau hidup atau mati? Tidak ada hubungannya denganku. Omong kosong. Kau, Su Yurol, kita dulu bertunangan. Namun sekarang di depanku, kamu menjilatnya. Apakah kamu bahkan menganggapku ada? kau tidak perlu bicara lagi. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau seharusnya masih memikirkan baik-baik bagaimana mencapai peringkat yang lebih baik dalam turnamen seni bela diri. Su Yurol, setelah Akademi Maple Journey dihancurkan, aku akan lihat seberapa sombongnya kamu nanti. Aku pasti akan membuatmu berlutut di kakiku dan melayaniku sebagai tuanmu. Cepatlah. Setelah tes saya masih harus mengelompokkan orang. Hanya kekuatan spiritual sebanyak ini. Kupikir kamu bahkan bukan pendekar pedang tingkat 10 ya. Kau tahu kan cuma tingkat 10 yang boleh daftar. Seorang lagi jenius tingkat 50. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki akar spiritual? Lihat kultivasinya masih meningkat. Bahkan jika dia menyerap energi spiritual Duan Yuzuan, tapi dia tidak memiliki akar spiritual. Jadi dia tidak bisa menyimpannya. Energi spiritualnya seharusnya dalam keadaan melemah. Tapi mengapa aku merasa energi spiritualnya masih meningkat? Sampah ini. Bagaimana dia mampu serap banyak energi spiritual Tuan Muda 2? Jelas aku sudah lama mengisi ulang energi spiritual. Tingkat 60. Dia sudah melampaui Pangeran Mahkota Pesta Iblis dan semua orang lainnya. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika dia menyerap semua energi spiritualku, dia tidak mungkin mencapai level 60. Apakah dia ahli alam suci dari suatu keluarga? Atau seorang jenius dari keluarga bangsawan? Aneh sekali, dia seharusnya bukan Yang Mulia Pedang kan? Kenapa dia masih seorang pendekar pedang tingkat 70? Seorang pendekar pedang tingkat 70. Seorang pendekar pedang tingkat 70. Tidak ada akar spiritual. Batu ini berkualitas bagus. Aku ingin melihat berapa banyak kekuatan lagi yang bisa ditahannya. Sungguh sampah. Itu langsung hancur begitu aku mulai mengerahkan kekuatan. Masih seorang pendekar pedang tingkat 10. Aku bersemangat tanpa hasil. Lin Entian pendekar pedang tingkat 10. Batu penguji spiritual tadi. Tentu ada sisa energi spiritual Pangeran Mahkota Pesta Iblis yang menyebabkan informasi yang salah. Tes hari ini berakhir di sini. Lin Entian, aku pikir kamu mungkin akan melakukan trade. Siapa sangka kamu masih sampah. Hanya seorang pendekar pedang tingkat 10. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Awalnya aku mengira dia semacam anak ajaib, tapi ternyata itu hanya lelukon. Kenapa pemuda ini buat onar? Ini terlalu membosankan. Biarkan dia bubar. Masih ada kompetisi besok. Lin Yaotian, mulai sekarang, kau harus menjaga dirimu sendiri. Tidak, aku belum diuji. Batu pengujian spiritual ini rusak. Bagaimana aku bisa menguji? Kamu dari keluarga Duan. Tuan muda Duan Yuzuan bukan? Itu benar. Kultivasimu sebagai Raja Pedang sudah dikenal semua orang. Jadi tidak perlu diuji. Besok kau langsung ikut pertemuan akbar. Nah, tunggu saja. Aku awalnya ingin menunjukkan kekuatan sejatiku. Tapi ternyata jadi begini. Yang penting aku bisa ikut turnamen. Batu penguji spiritual ini terbuat dari batu primordial 5 warna. Akademi Maple Journey Exit selama puluhan ribu tahun. Bagaimana bisa peka?
Begitu sampai di tanganku, aku tidak bisa menghindari omelan dari guruku sekarang. Batu primordial 5 warna tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang kaisar pedang pun tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana bisa meledak? Mungkinkah itu peka karena kerusakan selama bertahun-tahun? Mungkinkah itu pemuda bernama Lin Entian tadi yang memecahkannya? Bagaimana bisa begitu? Aku lebih suka percaya itu adalah putra mahkota pesta iblis yang memecahkannya. Benar, hanya putra mahkota pesta iblis yang seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Muda 2 membuat poin yang bagus. Putra mahkota pesta iblis, tolong bantu aku mencari rencana. Omong kosong, jangan mencoba menyanjungku sampai aku hancur. Meskipun aku telah mencapai yang mulia pedang, tapi itu tak cukup hancurkan batu primordial 5 warna dengan satu tangan. Oh tidak, aku telah membuat marah putra mahkota pesta iblis. Kalau begitu aku harus bergaul baik dengan yang lain. Sebelum pertemuan dimulai, kita masih berteman. Bagaimana kalau aku mengajak semua orang jalan-jalan? Keluarga Duan kami memiliki sebuah jala di dekat akademi. Aku sudah menyiapkan undangan untuk semua orang. Makan dan minum sesukamu. Cukup bebankan ke akun keluarga Duan kami. Roa. Tuan Muda Duan, guru memanggilku, jadi aku tidak akan pergi. Guru, mengapa guru memanggil muridmu? Aku gurumu dan Dewa Pedang Senior itu, yang menyebabkan fenomena langit. Pernah bertemu. Apa? Benarkah ada Dewa Pedang di dunia ini? Kaisar pedang tingkat 99. Guru, apakah guru? Aku gurumu telah mencapai puncak Kaisar Pedang tingkat 99. Hanya satu langkah lagi untuk menjadi Dewa Pedang. Selamat guru, jangan terlalu cepat memberi selamat. Aku gurumu memiliki dua hal yang perlu kamu tangani. Muridmu akan patuh. Bantu aku gurumu menyelidiki seseorang. Ciri-ciri orang ini adalah tidak memiliki akar spiritual, dan kultivasinya hanya pada level pendekar pedang. Tidak ada akar spiritual. Hanya seorang pendekar pedang. Guru, mengapa guru mencari Lin Antian? Namun energi spiritual dalam tubuhnya sangatlah luas. Jika energi spiritual di dunia ini adalah 10 bagian, maka dia sendiri menyumbang lebih dari 99%. Sangat mungkin bahwa dia adalah Dewa Pedang Senior yang menyebabkan fenomena langit. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dia hanyalah putra yang dibuang dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Ya guru. Dan satu hal lagi. Sekte Xuan King, Ola Juexiang, dan Istana Langit Matahari Bulan. Aliansi tiga alam suci besar telah bersekutu secara rahasia, berniat untuk melahap Akademi Maple Journey kita. Apa di antara tanah suci, selain Aula Nirvana, yang memiliki permusuhan dengan kita? Aliansi tiga alam suci besar ini sudah hidup rukun selama bertahun-tahun. Aku gurumu juga sangat terkejut, tapi itulah kebenarannya. Hari itu di kota Tianyuan, jika bukan karena bantuan tepat waktu dari Dewa Pedang Senior, aku gurumu pasti sudah lama disergap dan tumbang oleh Lu Yao, Jin Lin dan Chang Xing, ketiga kaisar pedang itu. Guru, apakah kita harus perang dengan aliansi tiga alam suci agung sekarang? Tidak. Biarkan mereka sombong sebentar lagi. Setelah aku gurumu menstabilkan alamku di dunia ini selain Dewa Pedang Senior, aku gurumu tidak akan lagi takut pada siapapun. Rur, aku gurumu berharap setelah turnamen seni bela diri, kamu harus cepat menikah dengan Tuan Muda Duan. Jika tidak, jika kita berperang dengan aliansi tiga alam suci agung, aku gurumu bisa melindungi diriku sendiri. Bagaimana dengan murid King Feng yang banyak itu? Muridmu akan mematuhi perintah guru. Siapa sebenarnya pemilik mata-mata itu? Siapa itu? Ini aku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku punya sesuatu untukmu. Siapa yang tidak tahu bahwa di antara 5 alam suci besar, mengenai murid-murid mereka, Permaisuri Ningsu memiliki larangan paling ketat. Kakak Rur. Namun mengapa kau masih di tengah malam buta? Datang untuk mengganggu kakak Entianku. Kakak Entian, kedua jimat ki spiritual ini, memiliki 90% kekuatan kaisar pedang sempurna. Turnamen seni bela diri ini cukup untuk menjamin keselamatanmu. Bukankah ini jimat ki spiritual yang kugambar? 1 juta batu roh per jimat. Bukan jumlah yang kecil. Jangan khawatir, kau tidak perlu membayarku kembali. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Lihat. Suyuruh mencoba membujukku untuk mundur lagi. Konyol. Nona Luli. Kita baru saling mengenal sehari. Namun kau memberikan hadiah yang begitu besar. Itu tidak pantas. Ambillah. Sepertinya, kau penuh kepercayaan diri pada turnamen seni bela diri.
Ini lebih dari sekadar turnamen seni bela diri. Aku akan terkenang di seluruh benua 9 langit. Ya, aku yakin kau bisa melakukannya. Tidak ada orang lain yang percaya padaku. Mengapa kau percaya padaku? Karena aku pernah mendengar sebuah legenda. Legenda apa? Biarkan aku menciummu. Dan aku akan memberitahumu. Atau, Atau apa? aku akan memberitahumu saat waktunya tepat. Jika kita harus menunggu waktu yang tepat, maka aku tidak tertarik. Hei, kau benar-benar tidak tahu diri. Tidak punya akar spiritual. Pendekar pedang tingkat 10. Dan masih begitu sombong meskipun miskin. Dasar tidak berguna. Guru, mengapa kau ingin memenangkan hatinya? Turnamen seni bela diri akan segera dimulai. Pertandingan 1 lawan 1. Para pemenang bisa melaju ke babak berikutnya. Katanya di antara pendekar pedang peserta kali ini, awalnya ada lebih dari 10.000 orang. Tapi sekarang hanya tersisa 70 atau 80 orang. Karena dulu mereka semua memang pendekar pedang. Mereka dieliminasi di arena. Sekarang sudah ada 5 raja pedang saja. Yang lebih penting adalah, ada juga seorang ahli alam yang mulia pedang. Siapa yang berani berpartisipasi dalam ini? Aku juga mendengar bahwa Sampah sepertinya bisa masuk ke turnamen seni bela diri ini. Bernama Lin Entian. Aku tahu, yang kau bicarakan itu, pendekar pedang tingkat 10, dan tidak memiliki akar spiritual. Desas-desus mengatakan, dia adalah mantan tunangan Su Yurou dari Akademi Mapa Jernih. Ya itu dia. Lin Entian, kau tahu berapa lama aku menanti hari ini? Baru kali ini, aku lihat ada yang menunggu kematian. Sombong, tunggu saja aku akan memastikan kamu tidak bisa sombong nanti. Bakatnya juga langka ditemukan. Dia memang jauh lebih kuat dari pendekar pedang biasa. Dia sepertinya sedang menerobos. Dia adalah kultivator pedang alam ekstern. Memaksa kultivasinya naik karena dendam. Setelah dendamnya dihilangkan, alam raja pedang tingkat 35 akan stabil. Dendamnya pasti tentang membunuh Lin Entian. Dalam kasus itu, dendamnya akan mudah terpenuhi. Membunuh Lin Entian. Jika dia terbunuh, maka dia bukan orang yang guru suruh aku untuk dekati. Lin Entian pasti sudah terintimidasi oleh oraku dan mengompolkan. Hari ini begitu kamu menginjakkan kaki di arena, kamu pasti akan mati. Lin Entian, cepat gunakan jimat ki spiritual. Kalau tidak, kamu akan mati. Seseorang seperti dia yang masuk peringkat karena keberuntungan pasti akan celaka. Jika bahkan sampah seperti ini bisa masuk 16 besar, maka turnamen seni bela diri ini tidak lagi menarik. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Jangan biarkan dia menggunakan jimat ki spiritual. Tapi anak malang ini, dari mana dia mendapatkan batu ron untuk membeli jimat ki spiritual ini? Lin Entian, bersiaplah untuk mati. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa kalah? Semua orang di keluarga Lin adalah sekelompok. Orang berpandangan sempit. Aku bisa saja membunuhmu. Tapi karena pertimbangan kekerabatan kita, aku akan mengampuni nyawamu. Namun aku telah menghancurkan akar spiritualmu. Selamat kepada Lin Entian. Karena masuk 16 besar. Bagaimana ini mungkin? Seorang raja pedang tingkat 35 ternyata dikalahkan oleh seorang pendekar pedang tingkat 10. Jika aku tidak melihat pemandangan ini dengan mataku sendiri, aku tidak akan berani membayangkannya. Astaga, mungkinkah pemuda Entian ini benar-benar orang yang guru bicarakan? Sesepuh itu. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Ini tidak logis. Adik perempuan Su, jika aku tidak salah dengar tadi, kamu menyuruhnya menggunakan jimat ki spiritual kan? Roar jimat ki spiritual yang kamu beli tadi, ternyata dibeli untuk sampah Lin Entian itu. Aku. Jawab aku. Oh tidak, guru ingin setelah turnamen seni bela diri, aku menikahi Duan Yusuan. Aku menanggung tanggung jawab untuk Akademi Maple Jernih dan keselamatan ratusan ribu sesama murid. Jika Duan Yusuan berhati picik dan menyimpan dendam padaku, aku khawatir itu akan memengaruhi rencana guru. Selamat pemuda Lin Entian atas masuknya ke 16 besar. Kau terlalu baik. Jawab aku. Kalau tidak, bagaimana sampah ini bisa? Bagaimana dia bisa menang? Mengalahkan Lin Feng, seorang raja pedang tingkat 35. Apakah tingkat 35 sangat kuat? Aku Lin Entian selalu mengandalkan diriku sendiri.
bukan pada orang lain, apalagi dia. Bakat macam apa yang kamu miliki, nak? Semua orang tahu. Kamu pasti menggunakan jimat ki spiritual milik Kaisar Pedang tingkat 99. Kalau tidak kamu seorang pendekar pedang level 10. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan Lin Feng seorang raja pedang level 35? Jadi bagaimana jika aku seorang pendekar pedang level 10, apalagi Lin Feng? Bahkan semua orang yang hadir di sini, termasuk yang mulia pedang level 66 itu, aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Sangat sombong. Kamu benar-benar sombong. Aku hampir ingin memukulnya. Kamu harus santai saja. Aku rasa Tuan Muda Entian tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Kakak Luli, aku rasa metode kultivasi jahatmu kambuh lagi. Ingin melahapnya. Api yang kamu memujinya begitu banyak. Tidakkah kamu takut memujinya sampai celaka? Siapapun bisa menyombongkan diri. Jimat ki spiritual level 99. Dengan 90% kekuatannya. Berharga 1 juta uang perak. Jangankan keluarga Linmu. Murid jenius dari 5 alam suci agung. Bahkan para juga menghabiskan semua tabungan mereka untuk mendapatkan 1 atau 2. Dan aku juga menggunakan semua milik keluarga Duan kami industri di Akademi Mapa Jernih. Di Akademi Mapa Jernih untuk mendapatkan 10. Lalu, Aku bilang kamu si miskin. Seumur hidupmu kau takkan mampu membeli jimat ki spiritual. Jimat ki spiritual itu pasti diberikan kepadamu oleh Ru'er. apa kamu bilang aku tidak punya uang roh? Jika kamu bisa menghasilkan 100 uang roh sekarang juga, Tuan Muda Duan akan berlutut di hadapanmu saat itu juga. Kau mengatakannya. Aku sudah mengatakannya. 100 keping. Kalau begitu aku benar-benar tidak punya itu. Catatan spiritual ini ada lebih dari 10 juta kan? Begitu banyak catatan spiritual. Jumlah ini cukup untuk semua orangku hidup selama beberapa dekade. Santai saja, keluarkan belasan juta tiket roh. Guru kita saja mungkin tak sanggup ya. Bagaimana mungkin? Meskipun keluarga Duanku luas dan kaya, kami tak sanggup keluarkan uang roh sebanyak itu sekaligus. Lin Entian, catatan-catatan semangatmu ini. Tentu saja itu milikku. Berlututlah. Cukup, Lin Entian. Kamu sudah masuk 16 besar. Cepat kembali dan bersiap untuk pertandingan besok. Tidak mampu bermain. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang roh? Lin Entian. Bagaimana perasaanku? Aku semakin tidak memahamimu. Ru'er, aku salah menilaimu barusan. Aku tidak tahu dia bisa punya begitu banyak uang roh. Jadi jimat ki spiritual itu, dia membelinya sendiri. Mungkin. Meskipun dia punya begitu banyak batu ron, tapi aku membeli 10 jimat ki spiritual sekaligus. Jimat ki spiritual di pavilion harta karun Rom sudah habis terjual. Dia pasti tidak punya jimat ki spiritual lebih banyak dariku. Lin Entian, di perempat final, lawanmu kebetulan adalah aku. Aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Guru mengapa baru tiba? Rencana untuk menyerang Akademi Maple Jernih telah berubah. Apa yang terjadi? Cheng Xing orang tua itu meninggal di kota Tianyuan. Kami sudah menyegel berita itu. Jangan biarkan Akademi Maple Jernih tahu. Kaisar Pedang Changqing itu adalah seorang kaisar pedang tingkat 94. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku dengar dia dibunuh oleh seorang penjaga kecil dari kota Tianyuan. Dia terbunuh. Seorang penjaga kecil. Gimana ada petunjuk soal orang yang kusuruh kau cari? Muridmu memang bertemu seseorang. Seorang pendekar pedang tingkat 10 tanpa akar spiritual. Tapi setelah beberapa kali mencoba, tapi dia tidak miskin. Saat dia bergerak, itu adalah puluhan juta tiket roh. Sangat boros. Orang ini yang bahkan menghargai buah hati Bodi. Dia seharusnya sangat miskin. Jati tanpa Kaisar Pedang Changqing. Rencana kita dibatalkan. Kalau begitu muridmu sekarang akan membubarkan murid-murid garis tersembunyi. Jangan terburu-buru. Kita masih harus mencari kesempatan untuk membawa orang itu ke sini. Gurumu dan Kaisar Pedang Jinlin akan bertemu dengannya. Ya. Ini Su Yurou dari Akademi Mapa Jernih melawan Luli dari Aula Juesha. Rur, kamu harus berhenti di 16 besar. Gurumu bersiap menjebak musuh untuk membiarkan para murid dari 4 alam suci agung lainnya semua masuk 4 besar. Kakak Rur, lakukan gerakanmu. Seorang ahli alam Raja Pedang. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini hari ini untuk menyaksikan di sini. Duel antara ahli alam Raja Pedang. Ini pasti akan seru. Kakak Rur, kecepatanmu memanggil pedang roh bawaanmu terlalu lambat bukan? Aku kalah. Kalah begitu saja. Semakin tinggi seorang pendekar pedang berkultivasi, semakin kecil selisih tingkat kultivasi. Tapi kekuatan mereka mungkin sudah berbeda berlipat. Selamat kepada Luli karena masuk 8 besar. Sayang sekali, kita tidak akan bertemu Suyuro di pertandingan selanjutnya. Tapi mengapa dia sengaja kalah? Aku tidak menyangka.
Su Yurol biasanya sombong dan angkuh. Dia meremehkan semua orang. Aku kira kamu begitu mampu. Namun kamu bahkan tidak bisa masuk 8 besar. Kamu masih harus melihat kemampuanku. Kakak Roer tidak apa-apa. Meskipun kamu terhenti di 8 besar, aku pasti akan masuk 8 besar. Lawanmu adalah... Selanjutnya Lin Entian lawan Duan Yozuan. Apa kamu dengar itu? Lawanku adalah Lin Entian. Kamu melawan Lin Entian. Meski Lin Entian punya banyak tiket spiritual, jimat energi spiritual di Balai Lin Bao sudah habis terjual. Setelah melawan Lin Feng, jika dia memakai jimat ki spiritual dariku, maka jika dia melawan Duan Yuzuan, bukankah dia pasti akan mati? Tuan Muda Duan, bisakah Anda mengampuni nyawanya? Kamu ingin aku mengampuni nyawanya? Jika Anda mengampuni nyawanya, setelah turnamen seni bela diri, kita akan segera menikah. Tak kusangka kau mau menikahiku hanya untuk nyawanya. Dan dengan demikian setuju menikahiku. Sangat bagus, luar biasa. Baiklah, aku pasti akan mengampuni nyawanya. Lin Entia, kamu tidak menyangka ini kan? Akan bertemu denganku dalam pertarungan ini. Benar, aku tidak menyangka akan melawan seseorang yang begitu lemah. Aku lemah. Aku adalah seorang Raja Pedang tingkat 51 yang sah. Dan kamu, seorang pendekar pedang tingkat 10 tanpa akar spiritual. Aku yakin kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anjing. Kau benar, aku tidak bisa mengalahkan anjing. Tapi aku bisa mengalahkanmu. Kamu benar-benar bilang aku lebih buruk dari anjing. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Duan. Pemahamanmu sungguh tinggi. Kamu mencari mati. Tuan Muda Duan, ingatlah janjimu padaku. Ruer bilang untuk mengampuni nyawamu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu menyerang 1 kali duluan. Manfaatkan itu sesuai takdirmu. Sebagus itu kau yang mengatakannya. Anak ini tidak akan benar-benar berpikir seorang pendekar pedang tingkat 10 bisa mengalahkan seorang Raja Pedang tingkat 51 dengan 1 gerakan menyerah. Keberuntungan anak ini, aku takut akan segera habis. Apakah keberuntungan saja cukup untuk bertahan sampai hari ini? Perkataan tuan muda ini seberharga emas. Bersiaplah, aku datang. Ayo. Apakah anak ini masih punya jimat ki spiritual? Bukankah anak ini hanya punya 1 jimat energi spiritual pemberian adik Su Yurol? Itu tidak benar. Dia tidak mengambil 2 jimat ki spiritualku. Jika Su Yurol memberinya jimat ki spiritual, Su Yurol hanya membeli 1. Dia sudah menggunakannya terakhir kali. Apakah pemilik pavilion harta karun spiritual ini mempermainkanku? Rasanya seharusnya ada lebih dari 20 kan. Aku tidak mengerti lagi. Dari mana dia mendapatkan tiket spiritual? Dia dapat banyak jimat ki spiritual dari mana? Anak bagus. Kamu mempermainkanku menggunakan jimat ki spiritual. Aku akan menggunakannya juga. Ayo, ini adalah milik Kaisar Pedang tingkat 99. 90% kekuatannya. Inilah yang aku habiskan semua tabunganku untuk mendapatkannya. Dan aku punya 10. Bagaimana denganmu? Hal-hal seperti ini, aku bisa memiliki sebanyak yang aku mau. Aku adalah Raja Pedang tingkat 51. Kau hanyalah orang tak berguna tanpa akar spiritual. Hari ini aku akan membuatmu menyadari. Jurang pemisah antara seorang jenius dan orang tak berguna. Itu adalah jurang yang tak bisa dijembatani. Mati. Hanya karena cukup baik. Kamu akan menghabiskan banyak uang untuk membeli jimat ki spiritual untuk menghadapiku. Kenapa? Yang aku gunakan adalah tingkat 99-90% kekuatan. Jimat ki spiritual. Apakah kau mungkin punya jimat ki spiritual yang lebih kuat dari 90%? Itu tidak mungkin. Apa yang aku gunakan bukan urusanmu. Bukankah cukup jika itu bisa membunuhmu? Tunggu, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Mungkinkah pavilion harta karun spiritual? Mereka punya jimat ki spiritual yang bahkan lebih kuat. Mengapa berlarut-larut dalam pertanyaan ini? Jika tidak ada jimat ki spiritual yang lebih kuat, bagaimana mungkin kau seorang pendekar pedang tingkat 10 bisa mengalahkanku, seorang Raja Pedang tingkat 51? Selalu ada gunung lebih tinggi dan orang lebih terampil. Jangan percaya apa yang kau lihat. Percayalah pada apa yang kau rasakan. Kau dan Lin Feng telah mencoba membunuhku berkali-kali. Aku tidak menyangka kau akan jatuh ke tanganku. Tunggu, Lin Intia memenangkan babak ini. Selamat kepada Lin Intia, karena masuk 8 besar, tapi tidak di arena. Pertandingan maut tidak bisa diadakan. Membunuh tidak diizinkan di luar arena. Kalau begitu aku bisa membunuhnya sekarang. Roer, cepat selamatkan aku. Lin Entian, biarkan dia pergi. Kalau begitu mohonlah padaku. Aku mohon padamu. Roer, cepat mohon padanya. Kau bisa memohon padaku demi dia. Kau sama sekali tidak boleh memohon padanya, karena aku
selama dia mengampuniku. Aku bisa memohon, Kaisar Pedang Ningzui dan ayahku, membatalkan pertunangan kita. Mungkinkah dia memutuskan pertunangan kita? Memiliki alasan tersembunyi lainnya. Bagaimana bisa aku demi kasih sayang romantis, mengabaikan tujuan besar mentorku, meninggalkan Akademi Maple Journey, dan mengabaikan nyawa ratusan ribu sesama murid? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Pria Suyuru haruslah individu yang luar biasa, teladan keunggulan. Lin Entian tidak pantas. Kalau begitu ini adalah terakhir kalinya bagimu melihat tunanganmu. Roer, cepat selamatkan aku. Mate. Ini adalah Akademi Maple Journey. Apakah dia bisa dipertahankan? Bukan urusanmu. Ini adalah Akademi Maple Journey, 4 Kaisar Pedang Pelindung Agung. Semuanya adalah yang mulia pedang di atas tingkat 80. Bahkan jika pemuda ini memiliki jimat ki spiritual, dia masih hanya seorang pendekar pedang tingkat 10. Penggunaan yang begitu sering, tubuhnya pasti akan terguncang dan terluka parah, atau bahkan meledak. Kakak Entian, tidak peduli seberapa bagus keberuntunganmu, jangan gegabah. Sudahlah, memasuki pavilion harta karun dan mendapatkan mutiara biru bercahaya adalah tujuan utamaku. Baiklah, kalau begitu aku akan menghargaimu dan mengampuni nyawa anjingnya. Kakak Entian, tolong tunggu. Ada apa? Setelah maju ke 8 besar hari ini, mengapa tidak minum untuk merayakannya? Baiklah, Ayo pergi. Guru, Kaisar Pedang Jinlin, kami sudah membawa orangnya ke sini. di mana ini? Apakah kita minum di sini? Lin Entian, melihat Kaisar Pedang Jinlin dan Kaisar Pedang Luyao, mengapa tak berlutut dan hormat? Lin Entian cepat beri hormat kepada kedua kaisar pedang itu. Kaisar Pedang. Lin Entian, benarkah begitu? Mengapa kamu tidak datang kemari dan biarkan kami melihat? Coba kenakan topeng ini. Luyao memberi hormat kepada sesepuh. Jinlin memberi hormat kepada senior. Sesepuh, Senior, apa yang sedang Anda lakukan? Cepat, membungkuk. salam sesepuh. Salam senior. Kita saling kenal. Orang penting cenderung pelupa senior. Di kota Tian Yuan Anda pergi mencuri. Sesepuh itu pergi ke kota Tian Yuan untuk meminjam sesuatu. Ternyata itu mereka. Dan 2 kaisar pedang. Kau salah orang. Kalian berdua mundur dulu. Ya, Senior, mohon tunggu. Tidak ada orang lain di sini. Saya akan jujur kepada Anda. Sekta Zuan King saya, Aula Juesha, dan Istana Langit Matahari Bulan berniat menghancurkan Akademi Maple Journey. Tapi Istana Langit Matahari Bulan, Kaisar Pedang Changqing meninggal secara tak terduga. Luyao dan saya tidak bisa mengalahkan Ningzui. Kami memohon bantuan Anda, senior. Astaga, kedua orang itu sebenarnya adalah yang mulia, yang dihormati oleh puluhan ribu orang. Kaisar Pedang Jinlin dan Kaisar Pedang Luyao bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Dan lelaki tua berambut putih yang aku lumpuhkan itu, mungkinkah dia Kaisar Pedang Changqing? Tapi aku tidak membunuhnya. Kau ingin menghancurkan Akademi Maple Journey. Apa hubungannya denganku? sesepuh, bukankah Anda mencari 6 bahan obat untuk pil pengumpul roh? Kami sudah mengetahui keberadaan binatang suci naga hitam 10.000 tahun. Bahan-bahan obat untuk memurnikan pil pengumpul roh, menyangkut nyawa ibuku. Senior, ku ketahui kau tak mau tunjukkan diri, dan Anda tidak ingin mengakuinya. Tapi selama Anda membantu kami menekan Ningzil, setelah kami mengambil alih Akademi Maple Journey, kami akan membantu Anda menemukan naga hitam 10.000 tahun. Sudah selesai. Junior ini selesai berbicara. Sesepuh, Oh tidak. Dia akan setuju demi pil pengumpul roh. tapi apakah dia benar-benar sesepuh itu? Tak tahu, tapi dia pendekar pedang tingkat 10. Dan juga tidak memiliki akar roh. Hanya bisa dikatakan mereka terlalu mirip. Luli berkata, dia memiliki puluhan juta tiket roh padanya. Tapi sesepuh itu bahkan akan mencuri buah hati Baudi. Jika dia benar-benar senior itu, dia akan keluar dari pavilion harta karun hidup-hidup. Jika tidak, maka dengan hanya beberapa jimat roh di tangannya, dia sama saja dengan mati. Mari kita biarkan senior ini masuk 4 besar. Dan minta Yao F dan Li Er mundur dari perebutan 4 besar. Tapi jika bukan dia, bagaimana kita bisa mengalahkan Ningzu? Mari kita bertarung. Aku harus menemuinya secara pribadi. Ini adalah momen terakhir untuk menentukan 4 besar setelah beberapa hari. Selamat datang di 8 pendekar pedang teratas, turnamen seni bela diri ini. Yang mulia pedang tertinggi dari Nirvana Hall, putra mahkota pesta iblis. Bagus, bagus, bagus. Pemuda berambut perak Istana Langit Matahari Bulan, Jiang Sheng. Bagus, bagus, bagus. Permaisuri cantik memuka Aula Juesha, Luli. Pemuda tampan sekta Zuan Qin, Jin Yao.
pendekar pedang kegelapan. Bayon. Bagus, pendekar pedang cahaya Heito. Bagus. Misterius dan tak terduga. Anxioni. Anxioni. Bagus. Putra keberuntungan Taipan Jutawan. Lin Entian. Menentang. Menentang. Siapa Anxioni? Siapa yang peduli padanya? Tapi Lin Entian ini tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa masuk 8 besar? Menentang. Tenang. Keberuntungan juga perlu kekuatan tertentu. Tanpa kekuatan, keberuntungan terbaik pun tidak berguna. Protes tidak sah. Sekarang pertandingan pertama dimulai. Tunggu, aku perlu membuat pengumuman. Aku mengundurkan diri dari kompetisi. Saya umumkan, saya juga mundur dari kompetisi. Apa kalian semua mundur? Putra mahkota pesta iblis ada di sini. Kami tidak ingin mati. Maman, semua orang yang melawan putra mahkota pesta iblis sebelumnya telah meninggal. Ya, dia memang brutal. Karena itu masalahnya. Klon Ki Pedang. Dia sudah maju. Aku tidak percaya orang ini hanya untuk masuk 4 besar. Benar-benar langkah putus asa. Saya bahkan tidak perlu mengungkapkan kekuatan saya. Dan saya sudah masuk 4 besar. Langit membantuku. Klon Ki Pedang. Hanya yang mulia pedang yang bisa kultivasi teknik ini. Siapa sangka bahwa putra mahkota pesta iblis sendirian akan menduduki 2 tempat. 4 besar turnamen seni bela diri ini telah ditentukan. Kalian boleh masuk pavilion harta karun untuk mencari harta. Orang macam apa Lin Entian ini? Dia otomatis maju lagi. Putra mahkota pesta iblis menggunakan klon Ki Pedang. Mengunci 3 besar hanya dengan 1 gerakan. Sambil menekan Jin Yao dan Luli sekaligus. Tapi Lin Entian ini, hak apa yang dia miliki? Dia tidak tahu malu, dan masih tak tahu malu berlama-lama di sini. Lawan yang tak tahu malu. Lawan. Diam-diam. Jika mata itu tidak terus-menerus menatapku, mengapa aku membutuhkan semua komplikasi ini? Lin Entian, meskipun kamu sudah masuk 4 besar, kamu hanyalah seorang pendekar pedang tingkat 10. Jika kamu ingin masuk pavilion harta karun, kamu harus melewati gerbang teleportasi dan masuk ke alam semesta hampa. Jika kamu tidak memiliki alam kultivasi di atas pendekar pedang, kamu pasti akan tersedot ke dalam celah hampa. Mencoba membujukku. Meskipun kamu memiliki jimat ki spiritual, efeknya sementara. Setelah tersedot, pasti mati. Oleh karena itu, Jadi apa? Clear Maple bisa beri teknik kultivasi level 7 dan 100.000 batu spiritual sebagai hadiah untuk kompetisi ini. Dengan cara ini, kamu tidak perlu mengambil risiko. Apa kau pikir aku masih membutuhkan uang dan teknik kultivasi? Kata-kata itu sedikit menyengat. Mengapa kamu tidak mau mendengarkanku? Semua guru sudah menunggu di istana salju beku. Ikutlah denganku. Nyonya muda. Mengapa kau begitu bersemangat? Tatapan ini begitu familiar. Mungkinkah itu dia? Sayangnya malam itu, dia mengenakan cadar. Memang seorang pendekar pedang tingkat 10 tanpa akar spiritual. Mungkinkah itu dia? Guru 4 besar turnamen agung sudah hadir. Sayangnya malam itu dia menyembunyikan wajahnya. Untuk sesaat aku kesulitan memastikan apakah itu dia. Guru. Aku mengerti. Kamu boleh pergi dulu. Lin Entian. Keberuntunganmu tentukan perjalanan ke pavilion harta karun. Dalam turnamen seni bela diri sebelumnya, jarang sekali melihat junior raja pedang di bawah 30 tahun. Tidak disangka di antara 4 besar hari ini, tidak hanya ada 2 raja pedang, tapi juga 1 yang mulia pedang. Sungguh generasi muda sangat tangguh. Kaisar pedang Ningxu Anda terlalu memuji saya. Junior ini hanya beruntun. Berbicara tentang keberuntungan. Saudara Lin di sampingku mungkin lebih hoki. Putra mahkota pesta iblis berkata benar. Kaisar pedang Ningxu, kapan kita bisa memasuki perbendaharaan? Aku ingin mencoba ini juga. Sepertinya kamu sudah tidak sabar. Aku akan mengirimmu masuk sekarang. Waktumu cuma sejauh menyeduh tah. Selama periode ini, ambil apapun yang kamu inginkan. Pavilion harta karun aku datang. Ini adalah pintu masuk ke pavilion harta karun. Kamu harus ingat, bertahan hanya sejauh menyeduh tah. Jika kamu melewatkan waktu itu, kamu akan ditelan oleh celah kehampaan dan dihancurkan menjadi debu oleh angin topan kekacauan primordial.
Wujudmu akan dimusnahkan. Pergi. Lin Entian. Mungkinkah benar-benar dia malam itu? Ada apa? Walau punya jimat ki spiritual sebagai pelindung, kamu juga harus ingat, jangan biarkan keserakahan muncul di hatimu. Hati-hati. Mengapa dia begitu peduli padaku? Mungkinkah? Dia pasti sudah lebih dari 100 tahun kan? Terima kasih banyak. Saudara Lin, kau akhirnya tiba. Aku kira aku harus menunggumu lama sekali. Menungguku. Menungguku untuk apa? 3 jalur atas, tengah, dan bawah. Ini menunjukkan 3 tingkat kesulitan. 3 jalur 4 orang. Kita masing-masing mengambil 1 jalur. Tapi bagaimana dengan orang yang tersisa? Jalur atas, tengah, bawah, atas, bawah. Baik untuk yang kuat maupun untuk yang lemah. Jalur tengah adalah yang paling dapat diandalkan. Mari kita pilih berdasarkan alam kultivasi kita. Saudara, aku tidak bisa melihat alam kultivasimu. Apakah tidak keberatan untuk mengungkapkannya? Raja Pedang tingkat 59. Saudara An, dari alam suci mana kau berasal? Pahlawan tidak pernah dipertanyakan asal-usulnya. Pakaian aneh. Meskipun dia hanyalah seorang raja pedang, pedang roh kelahirannya sangat aneh. Desainnya cukup unik, tapi tetap terlihat menyenangkan di mata. Meskipun junior ini adalah raja pedang tingkat 57, sedikit lebih tinggi dari Lin Entian. Aku ingin mengambil jalur bawah. Aku mohon pengertianmu. Aku hanya di sini untuk mengalami hidup. Kalau begitu aku akan mengambil jalan tengah. Mutiara Luminous Azure jelas bukan barang biasa. Akan berada di jalur yang mana? Bagaimana kalau begini kau mengambil jalur atas, bersama dengan saudara Lin, untuk saling menjaga? Aku akan pergi ke jalur bawah. Bukankah itu pembagian yang baik kalau begitu? Apakah ada yang memiliki keberatan? Baik, aku akan ke jalur atas dulu. Seorang yang mulia pedang sudah tiba. Aku pasti mengincar barang terbaik. Jalur bawah. Kalian berdua, kau mengejutkanku. Di mana putra mahkota pesta iblis? Mungkin hilang. Jangan sampai aku menangkapnya. Bisakah kalian berdua datang dan membantuku? Ini benar-benar terlalu berat. Ini. Buddha tanah liat menyeberangi sungai. Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nona, apa kau benar-benar tidak pergi? Selama gunung hijau tetap ada. Tidak perlu takut kekurangan kayu bakar. Hidup itu penting. Tidak, benda ini sangat penting bagiku untuk pulang. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu kapan aku akan bisa datang ke pavilion harta karun ini lagi. Masih belum ada pergerakan. Apakah aku harus menaikkan levelku ke 99 atau lebih? Bukankah itu akan menarik mata-mata itu lagi? Untuk orang ini, apakah itu sepadan? Seseorang yang berdedikasi untuk kembali ke rumah. Pasti orang yang setia, berbakti, baik hati, dan adil. Bantu dia keluar. Kamu bisa melakukan ini. Pulanglah. Ketika aku kembali dari ujian pasca sarjanaku, aku pasti akan datang mencarimu lagi. Ujian pasca sarjana. Meskipun kamu tidak memiliki akar roh, untungnya kamu memiliki kekuatan besar. Ambillah ini untuk membela diri. Apa ini? Ini disebut Yan Yue. Kamu bisa menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya. Semakin banyak energi spiritual, semakin besar kekuatannya. Kekuatannya tak terbatas. Terima kasih banyak.
Ngomong-ngomong, tampan. Apakah kamu di sini untuk mutiara biru bercahaya? Bagaimana kau tahu? Harta karun Akademi Maple Journey adalah mutiara biru bercahaya. Dan kebetulan ada di pavilion harta karun ini. Kurasa kamu mencoba memurnikan pil pengumpul roh, kan? Kau bahkan tahu ini. Tapi pil pengumpul roh sangat sulit untuk dimurnikan. Karena bahan-bahannya sangat sulit dikumpulkan. Di antara 6 bahannya. Yang paling sulit dikumpulkan seharusnya adalah mutiara biru bercahaya. Sayangnya, mutiara Azure Luminous direbut oleh pesta iblis. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana dengan bahan-bahan lainnya? Apakah kamu punya petunjuk? Selain mutiara Azure Luminous, air mata dewa utama membutuhkan menggerakkan langit. Hanya darah naga hitam 10.000 tahun yang tersisa. Apa kau punya petunjuk? Darah naga hitam 10.000 tahun. Tersembunyi di antara para peserta turnamen seni bela diri ini. Di antara para pendekar pedang yang berpartisipasi. Siapa? Nanti saja, setelah ujian pasca sarjanaku selesai. Selamat tinggal. Kaisar Pedang Ningxio. Mengapa hanya kamu yang keluar? Di mana Lin Entian dan yang lainnya? Aku tidak tahu. Mungkinkah putra mahkota pesta iblis tidak keluar? Kamu boleh turun dulu. Ya, Kaisar Pedang Ningxu. Lin Entian, kamu benar-benar menerobos pavilion harta karun yang sudah tersegel. Kau terluka. Bukankah itu karena kamu? Biarkan aku menyembuhkan lukamu. Ini adalah perasaan itu. Itu dia. Itu dia. Benar-benar kamu malam itu. Hutan di luar kota Tianyuan. Kita. Jangan katakan itu. Seharusnya aku tahu itu kau. Lagi pula, orang-orang dari akademimu terbiasa memberikan pil di tingkat ke-7 kepada orang lain. Hubungan kita berakhir di sini. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang disukai Roy. Aku sudah lama memutuskan semua ikatan dengannya. Kami sudah menempuh jalan masing-masing. Kesalahpahaman di antara kalian berdua adalah salahku. Bagaimana bisa itu salahmu? Sebagai kepala akademi, aku punya kesulitan yang tak terhindarkan. Sebagai muridku, dia juga sama. Mutiara-mutiara ini, dari mana kamu mendapatkannya? Maksudmu ini? Aku mendapatkan ini di alam semesta hampa pavilion harta karun. Tempat aku bertarung hebat melawan mata besar. Dan membuat mereka menangis keras. Lalu hujan deras turun dari langit, membentuk manik-manik ini. Apakah kamu tahu mata siapa ini? Aku tidak peduli siapa itu. Bahkan jika Raja Langit sendiri berani menghalangiku, aku akan tetap menghadapinya. Sikap bodoh dan arogan ini. Mungkin kamu benar-benar memiliki kualifikasi seperti itu? Mata itu milik Dewa Langit. Tuan Dewa Langit. Kalau begitu dia punya banyak mata. Apakah dia laba-laba? Tidak. Mutiara-mutiara ini adalah air mata dewa utama yang legendaris. Air mata dewa utama. Itu tidak benar. Air mata dewa utama hanya bisa didapatkan dengan menggerakkan langit. Mungkin orang lain menggerakkan langit, tapi kamu membuatnya menangis. Kau bilang aku membuat langit menangis. Mungkin kesalahan terbesarku dalam hidup adalah membiarkan Run meninggalkanmu. Air mata dewa utama. Rumput Jin Yang. Koral darah. Sekarang yang kurang hanya darah naga hitam 10.000 tahun. Dan mutiara Azure Luminous. Lin Entian, apakah kamu mencoba memurnikan pil pengumpul roh? Ya, ibuku menderita racun dingin. Ayahku cari dokter dewa, tapi tak dapat obat. Pil pengumpul roh pasti menyembuhkan penyakitnya. Namun, mutiara Azure Luminous dicuri. Tidak mungkin. Mutiara Luminous Azure tidak bisa dicuri. Ini Di mana itu?
Semuanya berawal dari sebuah legenda dari keluargaku. Tepatnya, ratusan ribu tahun yang lalu, langit dan bumi berada dalam kekacauan. Di atas kekacauan itu, lahirlah dua harta karun besar. Salah satunya pedang suci tanpa batas, membelah langit dan bumi. Mutiara cahaya biru berkembang di benua 9 langit. Mutiara Azure Luminous. Pedang suci tanpa batas. Pemilik pedang suci tanpa batas adalah pendekar pedang suci tanpa batas. Dia pakai pedang suci tanpa batas membelah langit dan bumi sekali serang, menguras energi spiritualnya, dan berubah menjadi dunia 9 langit. Kemudian, dia disergap oleh Dewa Pedang Cakrawala. Dan bersama dengan pedang suci tanpa batas, jatuh di bawah 9 langit, dan pemilik mutiara cahaya biru ditukar oleh kekasih pedang suci tanpa batas untuk melindungi roh sejati pedang suci tanpa batas dan pedang suci tanpa batas agar tidak jatuh ke tangan Dewa Pedang Cakrawala. Dia menggunakan mutiara cahaya biru untuk menarik keluar benua 9 langit ini. Sejak saat itu, benua 9 langit terpisah dari dunia 9 langit. Oleh karena itu, langit hari ini adalah manifestasi Cakrawala. Mutiara Azure Luminous berubah menjadi benua 9 langit. Gimana caranya memurnikan pil pengumpul roh? Jangan khawatir tentang itu, aku bisa mendapatkan mutiara cahaya biru. Waktu dapat darah naga hitam 10.000 tahun, aku akan membawa mutiara cahaya biru untuk membantumu. Terima kasih banyak. Aku sudah menjadi wanitamu. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Begitukah? Kaisar Pedang Ningxia. Putraku Duan Yuzua berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, dan sebenarnya dilukai oleh Su Yurao, pezina tak berguna itu. Apakah kau tidak akan memberikan penjelasan hari ini? Anda ayah Duan Yuzua. Bagaimana kau ini apa? Enyahlah. Aku ingin berbicara dengan Kaisar Pedang Ningxia. Aku Lin Entian, orang yang kau cari. Apa? Putramu yang tidak berguna itu berniat membunuhku lebih dulu. Aku sudah mengampuni nyawanya. Pergi sekarang, atau aku akan melumpuhkanmu juga. Lin Entian, karena Duan tahu bisa datang. Itu berarti dia datang dengan persiapan. Jangan ceroboh. Kenapa kau tidak percaya padaku, bahwa aku punya kemampuan ini? Tentu saja aku percaya padamu. Hanya saja sekarang, Akademi Maple Jernih telah jatuh ke dalam. Bahaya belum pernah terjadi. Kamu dan aku masih bisa melindungi diri kita sendiri. Tetapi sekarang setelah 4 pelindung agung ada di sini, bagaimana dengan Akademi Maple Jernih? Ratusan ribu muridnya. Dengarkan aku, kamu pergi dulu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Patriark Duan, kamu membunuh 4 kaisar pedang pelindung agungku. Kamu sudah masuk kamar pribadiku tanpa izin. Apakah kamu benar-benar tidak ingin mempertahankan Akademi Maple Jernih dan aliansi keluarga Duan? Sekutu. Murid pemberontakmu berkolusi dengan Lin Entian dan mencelakai Suan Erku. Tidakkah kau pikir kita sekutu? Ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Aku bersedia memurnikan Pilki tingkat 8. Untuk bantu Yushuan pulihkan kultivasinya, bagaimana? Pilki tingkat 8. Itu tentu saja obat ilahi yang tiada tara. Tapi yang kuinginkan sekarang bukan itu. Patriark Duan punya semangat hebat. Kamu sendiri yang membunuh Akademi Maple Jernih. 4 kaisar pedang pelindung agung. Kaisar Pedang Luyao, Kaisar Pedang Jinlin, kalian berdua ragu-ragu untuk bertindak. Jadi hanya orang tua ini yang mengambil langkah pertama. Sepertinya kultivasi Patriark Duan akhir-akhir ini telah meningkat cukup banyak, bukan? Kau terlalu memuji orang tua ini. Orang tua ini tingkat 89 yang mulia pedang. Hanya selangkah lagi dari seorang kaisar pedang tingkat 90. Namun, terkadang uang juga merupakan bentuk kekuatan. Sepertinya, apa yang diandalkan Patriark Duan adalah jimat spiritual dengan 90% kekuatannya. Karena itu masalahnya. Yang mulia ini dan Kaisar Pedang Jinlin menyetujui persyaratanmu. Setelah memusnahkan Akademi Maple Jernih, kami akan mengakui keluarga Duan sebagai salah satu alam suci. Semua sumber daya Akademi Maple Jernih akan dibagi rata. Bagaimana? Bagus sekali. Setuju. The film was translated Jadi kamu telah and bersekongkol secara narrated by diam-diam M. selama ini. Sepertinya tekanannya ada. Kaisar Pedang Ningxia. Kau mungkin merayakan terlalu cepat, bukan? Sesepuh, kamu sudah keluar. Kaisar Pedang Jinlin, Kaisar Pedang Luyao. Anak ini hanyalah seorang pendekar pedang tingkat 10. Sampang, mengapa kalian begitu takut padanya? Senang juga memiliki seseorang untuk diandalkan. Aku menyarankanmu untuk tetap berlutut.
Jika kau tidak berlutut, kau akan tergeletak sebentar lagi. Aku masih punya 7 jimat roh padaku. Kau masih punya 4 padamu. Mengapa kita harus takut padanya? Benar, Jinlin. Kita masih memiliki 4 jimat spiritual pada kita. Apa yang kita takutkan? Lagi pula, apakah dia benar-benar seorang sesepuh? Kita masih belum tahu. Apa kau bodoh? Tingkat kultivasi senior di kota Tianyuan. Tidakkah kau tahu apa itu? Apa kau berani bertarung? Lin Entian, jangan bertindak gegabah. Ruth, Jangan bergerak. Hati-hati, atau aku akan menggorok leher. Leher Su Yuro. Guru, jangan khawatirkan aku. Apa? Jangan bicara. Lin Entian, Suyuro ada di tanganku. Apakah kamu tidak ingin dia hidup? Loli, kamu tak perlu pakai aku untuk ancam Lin Entian. Itu tidak berguna. Suyuro, aku tahu kamu masih mencintainya. Selama kamu ingin Lin Entian menyerahkan semua jimat spiritualnya, aku akan membiarkanmu pergi. Sungguh konyol. Apa kau pikir mengancamku dengan Suyuro akan berhasil? Aku juga seorang wanita. Aku bisa melihat pikiran Suyuro. Kalau begitu, kau tidak mengerti apa yang terjadi di antara kita. 3 tahun yang lalu, Suyuro hanyalah anggota keluarga tidak disukai Su di kota Tianyuan. Putri selir tanpa akar spiritual. Dan meskipun aku tidak bisa berkultivasi, aku memiliki akar spiritual tingkat ke-7. Aku secara pribadi menggali akar spiritualku dan memberikannya padanya. Dia membuat perjanjian 3 tahun denganku, mengatakan dia akan menikahiku setelah 3 tahun. Namun, 3 tahun kemudian, dia melesat dengan akar spiritualku, menjadi murid top Akademi Maple Journey. Namun dia mengkhianatiku, janji yang telah aku nantikan selama 3 tahun. Akibatnya, ibuku diusir dari keluarga Lin, dan masih sakit parah di tempat tidur. Antara kamu dan Ror. Kesalahannya bukan padanya. Kesalahannya ada padaku. Bahkan kau memihaknya. Pertunangan Ror dengan Dun Yushuan diputuskan olehku. Ror hanya tidak ingin menentang perintahku. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Tunggu sebentar. Senior, junior ini punya beberapa kata untuk diucapkan. Senior, ini adalah pertarungan antara domain suci kami. Mohon, senior, jangan ikut campur. Jika senior tidak ikut campur, kami bisa melepaskan Suyuro kepadamu. Apakah kau pikir hidup atau mati Suyuro masih menjadi urusanku? Baiklah, Lin Entian tidak perlu campur tangan. Jika aku bisa mengalahkan kalian bertiga, bagaimana jika kamu melepaskan murid kesayanganku? Baiklah, kami setuju. Tapi bagaimana kamu ingin bertarung? Tentu saja, kalian bertiga serang aku bersama. Kaisar Pedang Ningxio, aku tahu kultivasimu lebih dalam dari kami. Tapi kau ingin bertarung 1 lawan 3. Apa kau mungkin terlalu percaya diri? Saat ini, kekuatan kami bertiga juga sangat dekat dengan Kaisar Pedang tingkat 99. Kamu mau kami bertiga serang bersamaan? Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Duantao. The film was Gabung. translated and narrated by M. Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar Pedang Ningxu adalah Kaisar Pedang tingkat 95. Spiritual, aku tidak menyangka itu begitu luas. Tingkat 95. Kamu mungkin salah menilaiku. Kamu menggunakan jimat ki spiritual untuk nyaris mencapai tingkat 99. Sedangkan aku sudah menjadi tingkat 99 sejati. Kaisar Pedang, tingkat 99. Tidak mungkin, sebulan yang lalu, dia masih tingkat 95. Hanya dalam 1 bulan. Bagaimana dia bisa naik ke tingkat 99? 2 Kaisar Pedang. Apa yang harus kita lakukan? Kami awalnya mengira Lin Entian sudah cukup merepotkan. Aku tidak menyangka dia juga tingkat 99. Kali ini, bagi kami.
Keadaan telah berbalik melawan kami. Biarkan kami pergi. Kalau tidak, aku akan langsung membunuh Suyuro. Tunggu. Tuan, selama Gunung Hijau tetap ada, akan selalu ada kayu untuk dibakar. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Setelah hitungan ketiga, Suyuro pasti tidak akan selamat. 3, 2, kamu pergi. Liar, Tuan, kamu pergi duluan. Jangan khawatirkan aku, muridku yang baik. Guru akan kasih rahasia agar kamu selamat. Ini tentang darah naga hitam 10.000 tahun. Kamu pergi dulu, aku akan tetap di sini. Bagus. Fenomena langit lain telah muncul. Apakah ahli kuat lain telah muncul? Lagi. Bukan apa-apa. Jika Lin Entian menyebabkan fenomena langit terakhir kali, lalu siapa kali ini? Saat ini, di benua 9 langit. Beberapa orang di puncak tidak ada apa-apanya. Tapi ahli kuat yang menyebabkan fenomena langit ini. Bisakah mereka mungkin bersaing denganku? Luli, kamu memiliki apa yang dibutuhkan Lin Entian di tanganmu. Kamu tidak perlu lagi menyandera Rur. Guru memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Aku membantunya melarikan diri. Itu hanya untuk membalas kebaikannya. Oleh karena itu, maafkan aku. Sebagai sandera, jangan khawatir, aku tidak akan lari. Aku percaya Kaisar Pedang Ningzu bukan orang yang hina. Tentu saja, aku tidak akan bergerak, tapi Lin Entian. Hanya dia, bukankah dia hanya mengandalkan memiliki banyak batu roh dan jimat ki spiritual? Interaksiku denganmu sebelumnya hanyalah salah penilaian guruku. Kupikir kamu ahli kuat penyebab fenomena surgawi. Sekarang fenomena surgawi telah muncul lagi. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu bukan. Jimat ki spiritual. Apakah kau membicarakan ini? Kau tidak menggunakan jimat ki spiritual yang kuberikan padamu. Lalu bagaimana dengan QLT, Nafas itu? Tidak menggunakan jimat ki spiritual yang dia berikan. Mungkinkah semua jimat ki spiritual milikmu? Ini hanyalah jimat ki spiritual belaka. Aku memberikannya padamu. Jimat ki spiritual tingkat 99. Menggunakan 90% dari kekuatan penuhnya. Mungkinkah jimat di balai harta karun roh adalah milikmu? Tentu saja. Itulah mengapa aku menerima gelar si kaya. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang pendekar pedang tingkat 10. Tanpa akar spiritual. Mungkinkah kau menyembunyikan kultivasimu? Tentu saja, aku harus menyembunyikannya. Jika tidak, setelah kau mengetahui kebenarannya, kau pasti akan putus asa dengan jalur kultivasi di depan. Keputusasaan. Mungkinkah kamu adalah dewa pedang tingkat 100? Ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa kamu bisa dengan mudah memurnikan begitu banyak jimat ki spiritual. Dan itu adalah tingkat 99. Jimat energi spiritual dengan 90% kekuatan. Benar-benar kultivator pedang teranah yang aku lihat. Jadi kau tidak pernah menjadi orang yang tidak berguna. Melainkan ahli kuat yang tersembunyi. Hanya saja kau menyembunyikan diri terlalu dalam. Bukan berarti aku menyembunyikan diri dengan dalam. Tapi kau tertipu oleh penampilan palsu. Lagi pula, aku tidak ingin terlibat denganmu. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Aku, Zuer. Apa rencana selanjutnya? Zuer. Dia memanggil guru Zuer. Aku, guru. Muridmu pamit. Ini, kamu adalah. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Tunggu. Kau mengambil jimat ki spiritualku dan pergi begitu saja. Kalau begitu, aku akan memberimu. Sebuah jimat ki spiritual. 1 juta batu roh. Untuk membeli informasi tentang darah naga hitam 10.000 tahun darimu. Lalu bagaimana aku bisa menjamin keselamatanku? Zuer, Akademi Mapel Jernih yang luas. Ditambah puluhan juta asetku. Pada akhirnya akan mengetahui tentang darah naga hitam 10.000 tahun. Kristal ini dapat dalam radius 1 li. Mendeteksi auranya. Radius 1 li. Bukankah itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Kau tidak berbohong padaku, kan? Setiap kata adalah benar. Sama sekali tidak ada kepalsuan. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Itu tidak mungkin sekarang. Mulai sekarang, kau akan tetap di sisiku. Sampai darah naga hitam 10. Ngomong-ngomong, Entian, kalian berempat finalis memasuki pavilion harta karun.
Mengapa kalian keluar satu persatu? Changxiang dan kamu. Dan Nan Xiaomi itu pasti dari dunia lain. Sepertinya pavilion harta karun adalah celah ruang waktu yang terhubung ke tempat lain. Bagaimana dengan pangeran mahkota pesta iblis? Putra mahkota pesta iblis ini, dia sebenarnya adalah kaisar pedang nirvana. Dia datang ke perbendaharaan, dan dari seekor kerang, dia mengambil mutiara dan kabur. Kerang. Sial. Itu sepertinya pil terlarang. Jika dihancurkan, itu akan merusak energi spiritual seluruh jalur 9 surga. Itulah mengapa leluhurku menyegalnya di dalam kerang, dan menempatkannya di reruntuhan ruang waktu pavilion harta karun. Secara logis, itu seharusnya berada di jalur yang paling tidak berharga. Lalu bagaimana kaisar pedang nirvana memilihnya? Dia mungkin mengira itu adalah mutiara cahaya azur. Dia hanya mengambilnya dan lari. Ngomong-ngomong, apa efek dari pil terlarang ini? Sepertinya itu bisa merebut kendali tubuh orang lain. Aku kembali. An Xiaomi, bagaimana kau keluar dari perut Ningzu dan lari keluar? Ini? Benda apa itu? Ini adalah ponsel. Apa itu ponsel? Apa itu ponsel? Kamu bahkan tidak tahu apa itu ponsel. Kamu pasti orang udik. Baiklah. Baiklah, Entian. Prioritas utamamu sekarang adalah kita perlu menemukan darah naga hitam 10.000 tahun. Hanya dengan darah naga hitam 10.000 tahun. Kamu punya petunjuk. Tentu saja. Aku mendapatkan petunjuk ini sebagai ganti jimat. Hanya darah naga hitam 10.000 tahun yang hilang, benar. Kaisar Pedang Ningzu melapor kepada Kaisar Pedang Ningzu. Kakak senior Su. Dia menuju ke kota Tianyuan. Rur kembali ke kota Tianyuan. Itu rumahnya. Tidak ada yang salah serius, kan? Kaisar Pedang Ningzu. Kota Tianyuan saat ini dikepung 100.000 pendekar pedang Istana Langit Matahari Bulan. Sekta Xuanqing. Ola Juesha, Ola Nirvana, jutaan pendekar pedang keluarga Duan juga berkumpul di kota Tianyuan. Saat ini, di dalam yurisdiksi Akademi Maple Journey, rakyat jelata 9 provinsi sedang menghadapi bencana dahsyat. Hanya kota Tianyuan justru menarik pengepungan 4 alam suci agung. Masalah ini disebabkan oleh Kaisar Pedang Changqing, dibunuh oleh seorang penjaga kecil dari kediaman penguasa kota. Disebabkan oleh Kaisar Pedang Changqing sudah mati dan dibunuh oleh penjaga kecil. Orang tua busuk itu benar-benar jahat. Dia membiusmu saat itu. Aku hanya melumpuhkan akar spiritualnya. Kau melumpuhkan akar spiritualnya. Kalau begitu dia sama saja lumpuh. Kalau begitu, itu tidak mengejutkan. Hanya saja nasibnya cukup menyedihkan. Oh tidak, ibuku ada di kota Tianyuan. Aku akan pergi menyelamatkannya. Masalah ini muncul karena menyelamatkanku. Lagi pula, kota Tianyuan berada di bawah yurisdiksi Akademi Maple Journey. Aku tidak akan berdiam diri. Pergi, kumpulkan 100.000 murid elit dari Akademi Maple Journey dan ikut denganku ke kota Tianyuan untuk menyelamatkan Ibu Lin dan Run. Hari yang dipilih. Di mana Bibi? Ibuku pasti telah diculik. Di kota Tianyuan ini. Dengan siapa kau punya dendam? Kurasa aku tahu siapa itu. Kalian semua tetap di sini dan berjaga. Aku akan segera kembali. Lin Bingyul, Lin Feng. Keluar sini. Lin Entian, kau akhirnya datang mengetuk pintuku sendiri. Kepala keluarga ini sudah lama menunggumu. Penjaga, bawa jalan Qin Yuqian itu. Dan si Lin Yunlong itu ke sini. Xiao Tian, Ibu, cepat pergi, jangan khawatirkan aku. Lin Entian, apa yang kau lakukan kembali? kakek. Lin Entian, aku menyarankanmu untuk segera mengakhiri hidupmu sendiri. Jangan tunggu aku bergerak. Anjing tua aku juga akan menasihatimu sekali. Lepaskan mereka segera. Mungkin aku bisa membiarkanmu mati tanpa terlihat begitu jelek. Sepertinya kata-kata lebih lanjut tidak berguna. Lin Entian, hari ini aku akan membuat cabang utamamu benar-benar kehilangan semua keturunan. Apakah ini masih si sampah itu? Lin Entian. Dia mengalahkan kepala keluarga dalam satu gerakan. Betapa mengerikan. Xiao Tian. Apakah kau Xiao Tianku? Ibu, bagaimana kau bisa melupakan anakmu sendiri? Kau benar-benar Xiao Tianku. Di alam kultivasi apa kau berada? Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Kakek. Sudah kubilang sejak lama. Sekarang fakta membuktikan bahwa Anda salah.
Aku salah sebelumnya. Kakek sudah tua dan pikun. Aku sudah tak mampu memimpin keluarga Lim. Mulai sekarang, kau akan menjadi kepala keluarga Lim. Aku Lin Entian, tak suka cara lama. Biar aku urus si anjing tua dulu. Xiao Tian, Xiao Tian, aturan keluarga Lim. Kau tidak boleh melukai sesama anggota klan. Kakek, apakah Anda sudah lupa? Aku bukan lagi anggota keluarga Lin. Lin Entian adalah paman kedua. Kau punya mata tapi gagal mengenali naga sejati. Tatapan anjingmu itu merendahkan orang lain. Ampuni aku. Di mata Anda, bukankah aku hanya orang tak berguna tanpa akar roh? Sekarang bahkan seorang kaisar pedang seperti Changqing. Cukup dengan kata-kataku dia tumbang. Apalagi anjing tua sepertimu. Xiao Tian, jadi kaisar pedang Changqing mati di tanganmu. Aku hanya melumpuhkan akar rohnya. Jadi begitu. Kau pertama melumpuhkannya, dan kemudian penjaga kecil dari rumah Tuan Kota, baru kemudian menghabisinya. Lin Entian, tidak. Tuan Lin Entian, ampuni aku. Biarkan saja aku pergi seperti kentut. Putra Anda Lin Fen mencoba membunuhku berkali-kali. Atas nama kekerabatan aku biarkan dia hidup. Namun Anda berani menyentuh ibuku. Entian. Paman kedua tahu dia salah, ampuni nyawaku. Mati anjing tua. Xiao Tian. Xiao Tian, beberapa keluarga besar di kota Tianyuan. Semuanya bersedia bersatu dan mematuhi perintah keluarga Lin kami. Namun keluarga Su, Bagaimana dengan mereka? Seluruh dia tidak bersedia. gadis itu, ditangkap oleh Lin Feng dan Duan Yuzuan. Saya dengar mereka akan segera menikah. Sekarang keluarga Su berantakan. Seperti naga tanpa pemimpin. tidak. Roar tidak bisa menikahi Duan Yuxuan. Aku harus pergi menyelamatkannya. Zhu Er. Dia sudah bertunangan dengan Duan Yuzuan. Dan pernikahan mereka juga yang dia harapkan. Lin Entian, kau benar-benar salah paham pada Roar. Perasaannya padamu tidak pernah berubah. Hanya saja sebagai muridku, dia memikul tanggung jawab atas Akademi Maple Journey, ratusan ribu nyawa murid. Akulah yang membuatnya meninggalkanmu dan menikahi Duan Yuxuan. Ini bukan dia yang melanggar janji 3 tahun. Atau membuatku menderita di pegunungan makam pedang. Atau menyebabkan ibu dan saya diusir dari keluarga Lin. Yang menyebabkan ibuku kondisinya memburuk. Lin Entian, apakah kau benar-benar ingin kehilangannya? Kakek, instruksikan keluarga-keluarga lain untuk mengikuti An Xiaoni dan berlatih dengan Rajen. Baiklah. Lin Entian, lepaskan aku. Ada apa? Aku adalah lelakimu. Tidak bisakah aku senang-senang? Roar, guru kau di sini. Kau bajingan, lepaskan dia. Kaisar Pedang Ningxio. Terpancing begitu cepat. Benar-benar ingin menyelamatkan muridmu. Siapa kau? Hanya dengan mereka. Sama sekali tidak mungkin untuk melukaiku. Yang mulia ini berasal dari luar 9 langit. Dewa Pedang Langit. Dewa Pedang Cakrawala. Kau adalah orang itu yang mencuri ciptaan langit dari Yang Mulia Pedang Tanpa Batas. Dewa Pedang Cakrawala. Kau adalah pemilik mutiara cahaya biru. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja kami ingin menemukan pemilik pedang suci tanpa batas. Siapa pemilik pedang suci tanpa batas? Sepertinya kau juga tidak tahu. Tapi itu tidak masalah. Dia akan datang mencarimu. Kunci duo guru dan murid ini ke dalam formasi pedang langit. Yang mulia tua. Aku belum selesai bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu tinggalkan dia di sini. Terima kasih yang mulia. Menjauh. Roll N. Hari ini aku akan membuatmu merasa senang. Siapa itu? Lin Entian. Lin Entian, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi menyentuh wanitamu lagi. Lin Entian, aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan membiarkanmu menjadi ayah baptisku. Ayah baptis, tolong ampuni aku. Sampah tak berguna tidak pantas hidup. Lin Entian. Mengapa kau baru datang sekarang? Aku hampir menyerahkan diriku pada binatang buas Duan Yuzuan itu. Aku tidak di sini untuk menyelamatkanmu. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kau masih tidak mau memaafkanku. Kita ditakdirkan untuk bertemu tetapi tidak untuk bersama.
Zuer dan aku sudah seperti suami istri, hanya belum resmi. Kalian berdua sudah. Inilah yang bisa kulakukan untukmu. Hal terakhir, perang besar sudah dekat. Situasi keseluruhan lebih diutamakan. Mari kita bersama-sama bertahan melawan musuh asing. Tapi, seseorang telah tiba di pihak mereka. Sosok yang sangat tangguh, yang menyebut dirinya Dewa Pedang Langit. Dia menangkap guru dan ingin memancing keluar pemilik pedang suci tanpa batas. Jika kau pergi sendiri, aku takut kau tidak akan sebanding dengannya. Dewa Pedang Cakrawala, tidak. Zuer berkata, benua 9 langit dan dunia 9 yuan terpisah. Dia tidak mungkin bisa datang. Tuan muda, bagaimana kenikmatanmu? Bukankah kau bilang kau akan memberikan Suyurol kepada para saudara, agar mereka bisa bergantian menikmati? Gadis yang beruntung. Saudara-saudara, coba tebak siapa yang kulihat. Lin Entian. Datang ke kediaman Duan kau cari mati. Kakak Lin Feng, apakah ini orang yang kau bicarakan? Orang dari keluargamu yang membuang akar spiritualnya. Kau si pecundang yang tunduk pada Suyurul, seperti anjing. Namanya Lin Entian kan? Kau telah membuat semua saudara tertawa. Namun dia sudah diusir dari kediaman Lin kami. Sekarang dia hanyalah anjing liar kecil yang berkeliaran di luar. Dia mungkin lapar sekarang. Dan datang ke kediaman Duan mencari makanan, bukan? Jadi dia The hanyalah film anjing was liar kecil. translated and narrated Cepat by berlutut. M-Media. Merangkaklah ke sini dan jilat kakiku. Sampai bersih untukku. Aku baru saja menginjak kotoran anjing. Apakah kau yang buang air besar itu, Nak? Cepat jilat sampai bersih sendiri. Sampang. Wanita yang kau sujudkan akan segera menjadi mainan kami. Kau bisa menonton dari samping nanti. Baik. Sampah ini tidak bisa memadatkan pedang roh kelahiran. Dia mengeluarkan lempengan besi yang begitu tebal dan besar. Berpikir semakin besar aksesorinya, semakin mengintimidasi. Sudah selesai bicara. Selesai. Kau suka bicara omong kosong. Meskipun dia pernah menjadi wanitaku. Dia bukan seseorang yang bisa kau hina. Mate. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Entian, apakah kau menggunakan jimat spiritual lagi? Karena kau akan mati. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya aku memiliki 99.999 tingkat. 99.999. Bagaimana itu mungkin? Kecuali satu yang alam kultivasinya. Aku tidak tahu jenis apa itu. Selain Dewa Pedang Langit. Di benua 9 langit. Meskipun ada legenda Dewa Pedang tingkat 100. Tapi semua orang tahu bahwa tingkat 99 sudah menjadi batas yang kami para pendekar pedang kejar sepanjang hidup kami. Tingkat 999.999. Kau berbohong. Berbohong padamu. Kau ini apa? Baiklah, karena kau tahu rahasiaku. Pergi ke bawah dan bergabunglah dengan ayahmu. Kau membunuh ayahku? Tidak, tidak. Jangan pernah berpikir untuk bermain-main dengan pikiran. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Aku sekarang memiliki akar spiritual tingkat 6. Seorang raja pedang tingkat 49. Lin Entian, bersiaplah menghadapi kemarahan seorang raja pedang. Lin Entian, cepat pergi selamatkan guru. Aku akan pergi menyelamatkan Zuer. Namun saat ini, kota Tianyuan dan Akademi Mapel Jernih, 100.000 murid, terbagi dan terkepung. Aku harus pergi dan meredakan pengepungan. Lalu, apakah kau punya strategi untuk mengalahkan musuh? Dewa Pedang Langit yang mereka undang kali ini menangkap guru dalam satu gerakan. Apakah kau punya kepercayaan diri? Kepercayaan diri, Dewa Pedang Cakrawala dan Yang Mulia Pedang Wuji. Apakah mereka sosok biasa? Dewa Pedang Cakrawala adalah master dari balik 9 langit. Yang Mulia Pedang Wuji membuka dunia ini untuk kita. Menurutmu, apakah aku punya kepercayaan diri? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari terlebih dahulu pemilik pedang suci tanpa batas. Lalu bagaimana kita bisa menemukan pemilik pedang suci tanpa batas dan menyelamatkan guru? Meskipun aku tidak bisa menemukan pemilik pedang suci tanpa batas, aku akan tetap pergi menyelamatkan Zu. Junior formasi pedang langitku bisa mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Setelah diaktifkan itu tidak bisa dihentikan. Pada saat itu kamu akan berubah menjadi wujud asli mutiara biru bercahaya. Pada titik ini, semua urusan cinta dan kasih sayang di dunia ini akan tidak relevan bagimu. Cakrawala tua, ketika Lin Entian datang,
Kau pasti tidak akan lolos begitu saja. Kau akan menanggung akibatnya. Maksudmu Lin Entian itu adalah tuan rumah pedang suci tanpa batas kan? Tidak. Hanya saja dia, meskipun dia tidak memiliki akar spiritual, dan kultivasinya hanya di tingkat 10. Di mataku, dia adalah keberadaan yang paling kuat. Tidak punya akar spiritual. Kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akar spiritual adalah sumber kultivasi di 9 langit dan 9 dunia Yuan. Tanpa akar spiritual, dia hanyalah seekor semut. Dulu pedang suci tanpa batas punya akar spiritual tingkat 10. Aku baru sampai 9,5 tingkat. Meskipun hanya selisih setengah tingkat, dia bisa berkultivasi hingga tingkat 1000. Sementara aku hanya bisa berkultivasi hingga tingkat 999. Jika dia tidak menciptakan langit dan bumi, sangat merusak asalnya. Bagaimana yang mulia bisa bangkit? Bagaimana aku bisa menjadi Dao Surgawi? Kau memang seperti yang dikatakan legenda. Tercela. Tercela. Mengapa dia lebih kuat dariku? Mengapa Si Huan mencintainya? Karena kau adalah penjahat yang tercela dan tak tahu malu. Itulah mengapa cintamu tak terbalas. Junior, jangan berdebat dengan yang mulia ini. Pada saat itu, aku akan mengubahmu menjadi mutiara biru bercahaya untuk memancing tuan rumah pedang suci tanpa batas. Lalu aku akan menempa kalian berdua bersama. Seluruh dunia 9 Yuan dan benua 9 langit akan menyatu menjadi satu. Dan aku bisa menjadi Dao Surgawi yang sejati. Yang mulia tuan, kita kalah. Bagaimana itu mungkin? 3 juta, bahkan menyembelih babi pun akan memakan waktu setahun. Bagaimana mungkin kita bisa kalah? Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan senjata aneh itu yang bisa memanggil api mengamuk pembakar langit dan membakar 3 juta anggota aliansi alam suci seketika mereka tercerai-berai. Yang mulia tuan, senjata-senjata ini, aku menyita beberapa. Benda-benda ini, meski tak bisa membunuh pendekar pedang tingkat tinggi, orang biasa bisa jadi kuat hanya lewat jari mereka. Untuk menewaskan pendekar tingkat 30 hingga 40, sungguh luar biasa. Yang mulia tuan, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan rumah pedang suci tanpa batas yang kamu sebutkan masih belum muncul. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah seseorang dengan tingkat 999. Seorang pemuda memegang Big Iron. Tingkat 999. Bagaimana itu mungkin? Apa itu Big Iron? Benua 9 langit, yang tertinggi hanya tingkat 100. Siapa yang mungkin bisa mencapai tingkat 999? Itu karena kau terlalu bodoh. Yang mulia ini juga memiliki tingkat 999,5. Sangat dekat dengan tingkat 1000. Begitu seseorang mencapai tingkat 1000, seseorang akan menjadi Dao Surgawi. Apa itu? Itu terlihat agak aneh. Bagaimana? Itu mereka. Dan Kaisar Pedang Ningzu. Zuer, di mana kau? Kakak, berhentilah berteriak. Tuan Ningzu tidak bisa mendengarmu. Mengapa tidak ada gambar? Jadi di mana sebenarnya Zuer? Tepat di kedalaman hutan lebat. Baiklah, mari kita pergi. Bagaimana bisa benua 9 langit selalu memiliki beberapa hal aneh, tapi itu tidak terlalu penting. Energi spiritual adalah milik benua 9 langit, kekuatan paling penting. Yang mulia tua, lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, kalian semua tunggu saja kematian. Guru, Lier, kamu masih hidup. Bagaimana bisa kau nak? Mengapa kau tidak berlutut lagi? Kau berlutut dengan cukup patuh sebelumnya. Itu adalah kesalahan. Yang mulia tua, kami salah sangka Anda. Yang mulia tua itu dia. Dia menyamar sebagai Anda dan membuat kami melakukan hormat besar. Yang mulia tua, dia membunuh putraku sendiri aku. Aku meminta untuk pergi berperang. Tunggu. Nah, Ningzu, apa hubunganmu dengannya? Tentu saja dia kekasihku. Dewa pedang cakrawala ini. Bagaimana bisa terlihat seperti Kaisar Pedang Nirvana? Aku mengerti. Kau telah merencanakan selama ratusan ribu tahun. Hanya untuk membuat seseorang mengonsumsi pil terlarang ini. Dan kemudian merasukinya. Kau bilang kau kekasihnya. Tapi dia adalah seorang kaisar pedang tingkat 99. Dan kau adalah seorang yang tidak berguna tanpa akar spiritual. Kalian berdua sama sekali tidak cocok. Segera enyah dari pandanganku. Yang ditunggu oleh kursi ini adalah reinkarnasi dari orang tua tanpa batas. Pembawa dari pedang suci tanpa batas. Siapa bilang kultivasi butuh akar spiritual? Tentu saja. Akar spiritual adalah asal mula mengolah energi spiritual. Aku juga berpikir begitu sebelumnya.
Namun kemudian aku menemukan, bahkan tanpa akar spiritual, aku juga bisa menjadi master tak tertandingi. Itu kau. Yang mulia tua. Dia hanyalah sampan. Bagaimana bisa kau juga takut? Dia menyamar sebagai Anda beberapa kali. Di alam semesta hampa, kaulah yang memegang kipas besi besar. Jadi ternyata, kau adalah yang ada di dunia hampa. Yang disebut surga itu. Mata yang mengintipku sebelumnya. Itu juga kau. Tidak heran orang yang mulia ini awasi. Adalah pembawa dari pedang suci tanpa batas milikmu. Jika kau bukan pembawa dari pedang suci tanpa batas, mengapa kau berada di tingkat 999? Apel, dia benar-benar memiliki tingkat 999. Kalau begitu itu berarti, yang kutemui di kota Tianyuan sebelumnya, itu juga dia. Tingkat 999 ini, aku hanya berada di tingkat 89. Masih kurang 910 tingkat. Lupakan saja. Jika aku Duan Yuzuan mati biarlah begitu. Anggap saja aku ayahnya tidak pernah melahirkannya. Lin Entian, kau memiliki tingkat 999. Jadi ternyata dia dan aku sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Tingkat 999. Tingkat 999. Ini terlalu mengerikan. Ini adalah tiket roh yang tersisa dari sebelumnya. The film was Setelah mengonversinya ke dolar translated as, and narrated itu by terlalu M menggoda. Media. Aku tidak bisa menahan diri. Ini untukmu. Tingkat 999. Kau terlalu meremehkanku. Apakah kau mungkin memiliki tingkat 999,5? 999,5 tingkat. Itu batasmu. Mungkinkah kau sudah menembus ke tingkat 1000? Tingkat 1000. Cukup untuk membuatnya terkesiap kaget. Sepertinya yang disebut surga ini sama sekali tidak istimewa. Orang tua Cakrawala, bebaskan Zuer segera. Kalau tidak kali ini, tidak semudah membuatmu menangis karena pukulan. Sesederhana itu. Biarkan dia pergi. Yang mulia ini akan menjadi langit dari dunia 9 yuan dan benua 9 langit. Kali ini aku akan memastikan kau mati sepenuhnya. Tunggu. Dua yang mulia tua. Ketika kalian para abadi bertarung, kami para junior tidak akan ikut campur baik. Kami akan pergi duluan. Dua yang mulia tua, kami akan pamit dulu. Tunggu. Formasi pedang cakrawala membutuhkan beberapa roh formasi. Roh susunan. Itu berarti tubuh jadi pemandu. Sebagai pengorbanan untuk menyediakan energi bagi formasi pedang. Yang mulia tua, kau tidak mungkin mencoba untuk mengorbankan kami kan? Apakah yang mulia ini perlu menyebutkan orang lain? Lari. Nah, formasi pedang cakrawala tidak bisa menahannya lagi kan? Ini baru permulaan. Sialan, bagaimana tingkat ini meningkat? Energi spiritual semakin kuat. Tingkat 9.999. Apakah itu cukup untuk MMJ hancurkan MO? 9.999 tingkat. Bagaimana mungkin? Orang tua Cakrawala. Kau seharusnya tidak datang ke benua 9 langit ini. Mati. Nah, formasi ini diciptakan untukmu. Formasi ini terintegrasi dengan 9 langit. Selama 9 langit tidak binasa, tubuhku tidak akan mati. Selama formasi ini tidak binasa, yang mulia ini abadi. Beroperasi dengan kecepatan ekstrem. Formasi pedang cakrawala. Zuer. Lin Entian. Apa kau tahu? Apa efek sebenarnya dari pil pengumpul roh? Ini menyembuhkan semua penyakit. Ini menghidupkan kembali orang mati. Pil pengumpul roh dapat membersihkan akar spiritual. Meningkatkan akar spiritual seorang fana. Menjadi akar spiritual tingkat ke-10. Sayang sekali, kau saat ini tidak memiliki akar spiritual. Itulah mengapa kau tidak bisa menahan energi spiritual yang kuat di dalam tubuhmu. Lin Entian, akar spiritualku diberikan olehmu. Sekarang, aku mengembalikannya padamu. Zuer. Ruh, Akar spiritualmu telah hilang. Kultivasimu benar-benar lenyap. Kau akan mati dalam formasi pedang ini. Lin Entian, aku tidak berutang apapun padamu sekarang. Apakah kau masih akan menyukaiku?
Aku akan. Dengan kata-kata itu darimu, aku tidak punya penyesalan lagi. Kau harus menyelamatkan guru. Perlakukan dia dengan baik. Aku... Kakak, aku sudah membuka biro administrasi ruang waktu, saluran penyelamat darurat. Apakah kamu mau ikut denganku? Kau bawa Luli dan segera pergi. Aku akan membunuh lelaki tua firmament ini. Tapi aku masih berutang padamu. Cakupan daya tembak jarak jauh. Berutanglah padaku untuk saat ini cepat pergi. Zuel. Apa yang harus kulakukan? Keluarkan semua bahan pemurnian yang dibutuhkan untuk pil pengumpul roh cepat. Zuel. Sebenarnya aku adalah Mutiara Ashe Luminous. Lin Entian, kau harus melindungi benua 9 langit. Lindungi rakyat jelata benua 9 langit. Zuel. Zuel. Ruel. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yang bisa membunuhku adalah pembawa dari pedang suci tanpa batas. Dan meskipun kau memiliki 9.999 tingkat, tapi sayangnya kau hanyalah seekor semut, selalu bersembunyi di bawah 9 langit, menjalani keberadaan yang menyedihkan. Mati. Formasi pedang cakrawala, 10.000 pedang kembali ke asal. Meskipun aku hanya memiliki 999 setengah tingkat, namun semua energi spiritual di bawah 9 langit adalah milikku. Dan kau memiliki tingkat 9.999, tapi kau tidak bisa membunuhku. Siapa yang memberitahumu aku? Tingkat 9.999. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? 99.999. Ini terlalu keterlaluan. Terlalu keterlaluan, tapi aku tidak ingin mati. Siapa yang memberitahumu aku? Tingkat 99.999. Aku. Tingkat 999.999. Pedang suci tanpa batas aku di sini. Kau seharusnya masih memanggil Lin Entian. Oh ya, bagaimana kondisi ibuku? Jangan khawatir penyakit bibi. Di mana kita berada? Punya uang semua jeti anting. Aku memperkirakan dia saat ini di pusat kesehatan. Bermain mahjong dengan para lansia. 4 titik. Menang. Mengambil ubin lain tidak ada pilihan. Lalu bagaimana dengan Zuier dan Ruer? Rur, lihat yang ini bagus. Kakak, menurutku milikku juga bagus. Kalau begitu milikku juga bagus. Lin Entian pasti akan menyukainya, kan? Mereka bahkan tidak bilang akan kembali menjaga rumah. Aku juga ingin keluar dan berkeliling. Kakak, kekuatanmu benar-benar terlalu kuat. Orang berbahaya di alam semesta. Keberadaan tingkat beg. Begitu kamu pergi ke sana, seluruh alam semesta bidang akan menghadapi keruntuhan. Apakah salahku jika kekuatanku terlalu kuat? Astaga. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini, kan? Di dunia ini, kaulah langit.